dalam konvoi di atas jalan tol dengan kecepatan 100 km per jam, hampir tanpa jarak dengan mobil lain, dan mobil berjalan sendiri. Persaingan internasional dan tim Jerman ikut serta. Visioner Christoph Stiller, Martin Lauer, pemikir di balik perlombaan. Dan anggota tim yang paling penting, mobil percobaan yang bergerak sendiri, Anyway, diciptakan Institut Karlsruhe untuk Teknologi. Setiap hari latihan, uji jalan, penilaian, para peneliti menghadapi tantangan ilmiah. Untuk pertama kalinya, mobil ciptaan mereka harus menunjukkan kemampuan dibanding kendaraan lain. Komunikasi antar kendaraan mungkin masih bermasalah karena kami tidak dapat mengujinya dengan kendaraan lain, melainkan hanya dengan kendaraan kami. Berkaitan dengan pengendalian kendaraan, jadi gas dan rem, dalam hal itu kami juga masih harus melihat agar kami juga yakin. Mereka meracik-racik teknik bagi visi mereka. Mobil masa depan mampu mengendalikan diri sendiri. Mobil kognitif adalah mobil yang dapat melihat, mengerti apa yang dilihatnya, kemudian membuat rencana berdasarkan apa yang dimengerti. Jadi merencanakan arah gerak yang hendak diambil, dan mampu melaksanakan manuver itu, sampai untuk jangka panjang bergerak dengan pasti tanpa menyebabkan kecelakaan. Bergerak tanpa menyebabkan kecelakaan? Bagaimana caranya mobil belajar cara manusia mengendalikan kendaraan secara intuitif? Model ini awalnya tidak bisa apa-apa, tetapi Martin Lauer memprogram piranti lunak sehingga komputer belajar dari kesalahan. Akhirnya, mobil berjalan dengan benar dan mendapat imbalan untuk prestasinya. Bukan gula, juga bukan baterai ekstra atau semacam itu. Semuanya tentu dibuat sebagai model matematika. Jika angka yang ditampilkan sangat besar, imbalan sangat besar. Jika angkanya kecil atau bahkan negatif, orang bisa menginterpretasikannya sebagai hukuman. Jadi mobil harus belajar, terutama belajar melihat. Untuk itu, para peneliti kerap mengendarai mobil melalui jalan-jalan Karlsruhe. Dengan scanner laser dan kamera dibuat gambar dari lingkungan sekitar, kemudian ditampilkan sebagai skenario 3D. Dengan demikian, Anyway mampu melihat situasi lalu lintas. Bukan masa depan lagi, mobil bisa parkir sendiri. Dengan GPS dan sensor gerakan, kendaraan memperhitungkan posisinya dan memutuskan rute sendiri. Sistem itu sekarang jelas berfungsi lebih cepat daripada manusia. Orang ibaratnya mengalami keterkejutan. Itu berarti, jika mobil dapat melihat secepat manusia, dan mobil ini akan secepat itu dalam beberapa tahun ke depan, maka kendaraan akan punya keunggulan dari segi kecepatan. Karena sampai sekarang, jika pengemudi kendaraan terkejut, kekacauan bisa terjadi. Di masa depan, mobil memutuskan segalanya sendirian. Mobil berkomunikasi dengan yang lainnya dan tahu pasti bagaimana lalu lintas berkembang. Mobil-mobil elektronik bergerak secara teratur tanpa kemacetan. Itu menghemat energi, secara halus dan aman daripada yang mungkin dilakukan manusia. Itulah tantangan bagi peneliti dalam perlombaan. Can you please line up behind the lead vehicle on the parking? Okay, wir müssen los. Sekarang tesnya, mobil harus dapat berjalan dalam konvoi, dan itu dengan bantuan data dari kendaraan para saingan. Okay, jetzt sind wir Radar und Kommunikation ist locked. Jetzt sind wir nur Radar. Nee, es passt alles, passt alles. Menambah gas, rem, menjaga jarak dengan kendaraan lain diambil alih mobil. Tetapi dalam perlombaan, untuk amannya seseorang harus ada di belakang setir untuk keadaan darurat, karena komunikasi masih belum bisa diandalkan. Para juri dalam Grand Cooperative Driving Challenge di Belanda. Tidak semua mobil berhasil menjaga jarak minimal yang ditetapkan, juga mengirim data posisinya dengan tepat.
Itu menyebabkan kecelakaan. So when communication fails, Jadi jika komunikasi gagal atau terjadi sesuatu, kendaraan harus mampu memperbaikinya. Masih ada tantangan untuk memiliki sebuah wadah dan satu macam komunikasi saja di masa depan. kind of communication. Itu menyebabkan tim Jerman merasakannya. Sebuah truk di depan mereka tidak mengirimkan isyarat. Das Radar überschreibt ihn. Ja, es überschreibt ihn. Okay, aber es ist jetzt echt gefährlich. Mobil mereka hampir menabrak, tetapi kemudian dapat menjaga jarak yang cukup. Penentuan posisi dengan jaringan nirkabel secara radar berfungsi. Setelah sejumlah konvoi berjalan, perlombaan berakhir. Apakah mereka menang? Mereka akan diberitahu belakangan oleh juri. Bagi kami, ini untuk pertama kalinya melakukan perjalanan secara kooperatif. Bagaimana kami akan mengikut sertakannya dalam penelitian berikut, ini sudah menjadi impuls bagi kami. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, sebuah mobil lebih jarang menyebabkan kecelakaan daripada pesawat atau kereta api. Okay, there he comes. The winner is... Anyway. Dari 9 tim peneliti di seluruh Eropa, mereka keluar sebagai pemenang. Para peneliti dari Karlsruhe semakin dekat dengan visi mereka tentang lalu lintas masa depan.